Rachel, let's take a photo. Come on. In tight. All right, we'll get tight. I told you. Terima kasih udah mampir ke channel ini, semoga kalian yang menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dan rezeki yang lancar setiap harinya. Seorang remaja putri bernama Rachel, merayakan pesta ulang tahunnya. Tiba-tiba, dia dan kekasihnya bernama Adam, dikejutkan oleh peristiwa kematian dari tantenya yang bernama Jenny. Pasca kejadian itu, Gareth dan Angela, yang merupakan orang tua dari Rachel, mendadak berubah menjadi aneh. Seiring berjalannya waktu, peristiwa kematian Jenny, perlahan mengungkapkan siapa diri Rachel yang sebenarnya, dia dibantu oleh sahabatnya yang bernama Ava. Rahasia apa yang telah disembunyikan dari Rachel selama ini? Mari kita simak bersama. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Film dibuka dengan memperlihatkan dua perempuan bersaudara, Angela dan Jenny. Saat itu, Angela sedang melakukan konferensi pers tentang taman bermain yang baru saja dibuka oleh yayasan amal milik mereka. Namun, wajah sedih selalu ditunjukkan oleh Jenny saat itu. And we will have a new community play. My daughter's birthday. On a happy face for the press. Okay. Scene kemudian beralih ke rumah Angela. Di sana, terlihat pembantu bernama Daisy, sedang melakukan persiapan untuk acara ulang tahun Rachel, putri satu-satunya Angela. Saat itu, sahabat Rachel yang bernama Ava, datang dengan membawa sebuah gaun, yang akan dikenakan oleh Rachel dalam acaranya nanti. Tak lama kemudian, Rachel turun ke lantai bawah. Di sana, Angela dan Gareth, ayah dari Rachel, telah menunggu dengan bahagia. Saat itu, Angela mengatakan jika dia sangat bahagia bisa memiliki Rachel. Sambil menunjukkan beberapa foto masa kecil Rachel yang terpajang di sana, dia mengatakan jika Rachel selamanya akan tetap menjadi bayi yang sangat dia sayangi. I tell you something. I just look at these. Know that the teenage years can be crazy. Tak lama kemudian, seorang pria juga hadir di sana. Dia adalah Adam, kekasih dari Rachel. Ketika acara ulang tahun telah dimulai, terlihat Jenny dengan wajah sedih dan murung. Rachel yang melihat itu, segera menghampiri tantenya itu. Saat itu, Jenny berkata jika dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Rachel. Namun, belum sempat Jenny berbicara, Angela segera datang. Dia mengajak Rachel untuk melakukan foto bersama. Saat itu, Angela meminta Jenny yang mengambil foto. Dengan wajah dan hati yang sedih, Jenny terpaksa melakukan perintah dari kakaknya itu. Rachel, let's take a photo. Come on. In tight. All right, we'll get tight. Saat acara telah selesai, Rachel pun membuka kado. Di sana, terlihat Jenny yang begitu sedih. Kemudian, dia pergi meninggalkan tempat itu. Setelah sahabatnya Ava pulang, tinggallah Rachel dan Adam di sana. Mereka pun pergi menuju taman belakang untuk bermesraan. Namun, hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. I told you. Adam segera masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan Jenny. Namun, sepertinya Jenny sudah tidak bernafas lagi. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi. Saat dimintai keterangan, Angela mengatakan, jika Jenny terlalu banyak minum alkohol ketika mereka berpesta, dan mungkin saja dia terbentur, kemudian terjatuh ke dalam kolam. Namun, polisi menemukan tongkat golf yang terdapat bercak cairan merah di sana. Polisi pun menduga, ada seseorang yang telah memukul Jenny sebelum menenggelamkannya ke dalam kolam renang. Kepada Angela, polisi mengatakan jika ini adalah kasus pembunuhan, dan akan melakukan penyelidikan. Keesokan harinya, saat di sekolah, Ava memberitahu Rachel jika sebelum pulang, dia sempat ke dapur, Ava melihat ayah Rachel sedang berdebat dengan Jenny. Saat itu, Jenny terlihat menangis, dan kemudian Gareth memeluknya. Mereka pun berkesimpulan jika Jenny memiliki hubungan khusus dengan Gareth. You open gifts. I saw your dad, and then I think they're having an affair. Malam harinya, Rachel bertamu ke rumah Ava. Mereka yang masih penasaran dengan hubungan Jenny dan Gareth, akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Jenny malam itu juga. Mereka pun berhasil masuk melalui dapur. Di sana, mereka tidak menemukan petunjuk apa-apa. Sampai akhirnya, Rachel dan Ava memutuskan untuk mencari petunjuk di kamar Jenny. Saat menaiki tangga, terlihat foto Jenny bersama seorang lelaki. Ketika dia masih muda, Rachel pun memotret foto-foto itu. Let's go to her room. Hey, come check these out. Just working for your mom's charity. Sesampainya di kamar Jenny,
mereka juga tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya, Russell melihat beberapa foto anak perempuan terselip di bawah kasur Jenny. Namun, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki sedang menuju ke arah mereka. Ava berlari ke kamar mandi, sedangkan Russell hanya bersembunyi di balik kursi. Ternyata, yang datang adalah seorang menggunakan penutup wajah. Pria itu segera mencari Ava dan Russell. Saat orang itu membuka pintu kamar mandi, Ava segera menerobos. Namun, pria itu segera melumpuhkannya. Orang itu pun mengambil foto-foto anak perempuan yang sebelumnya ditemukan oleh Russell. Saat akan menghabisi Ava, Russell segera muncul dengan menodongkan sebuah pisau. Namun, orang itu malah melarikan diri. Russell yang cemas dan ketakutan, segera menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Ava yang pingsan pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah, Angela dan Gareth menanyakan apa yang Russell dan Ava lakukan di rumah Jenny. Dengan terus terang, Russell mengatakan jika dia sedang mencari petunjuk atas kematian Jenny. Saat itu, Angela mengatakan jika itu adalah tugas polisi, dan mereka sedang mendalami kasus itu. Namun, tiba-tiba Russell berkata jika Garethlah orang terakhir yang bersama Jenny. Dia juga mengatakan jika terjadi pertengkaran di antara mereka. Saat itu, Russell pun mengatakan jika di sana, dia menemukan beberapa foto seorang gadis kecil di bawah tempat tidur Jenny. Dia meyakinkan orang tuanya, jika foto itu memiliki hubungan dengan peristiwa kematian Jenny. Namun, Gareth mengatakan jika itu hanya asumsi liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mendengar perkataan Gareth, Russell pun menyampaikan apa yang telah diceritakan oleh Ava kepadanya. Namun, Gareth pun mengelak. Saat itu, Angela langsung menjelaskan jika sebenarnya Gareth hanya sedang menghibur Jenny. Angela menceritakan jika Jenny memiliki anak seusia Russell, namun hanya bertahan hingga usia 4 tahun, akibat penyakit kelainan jantung. Sebab dari itu, Jenny begitu menyayangi Russell, selain sebagai keponakannya, Russell juga menjadi pengganti putri kecilnya yang telah tiada. Had a daughter? Cutest. It was years ago. Always very difficult for her. Keesokan harinya, terlihat Russell yang sedang menyambut kepulangan Ava dari rumah sakit. Siang itu, mereka masih membahas tentang dugaan perselingkuhan antara Gareth dan Jenny. Russell pun menceritakan tentang putri dari Jenny yang telah lama meninggal. Namun, Ava tidak terlalu mempercayai itu. Russell pun menyayangkan karena dia tidak sempat menyimpan salah satu dari foto perempuan kecil tersebut. Namun, tiba-tiba, Ava mengeluarkan selembar foto dari kantong sweaternya. Ternyata malam itu, Ava sempat menyimpan salah satu foto tersebut. Russell pun tersenyum, karena foto itu bisa menjadi petunjuk untuk mengungkapkan kebenaran. I just wish I'd held on to that photo. Figure out what happened to Jenny. Saat pulang ke rumah, Russell langsung disambut oleh Daisy. Saat itu, Daisy menyampaikan jika Angela dan Gareth telah lama menunggu, karena ingin menyampaikan hal yang serius. Russell pun segera masuk, dan menemui kedua orang tuanya. Ternyata, saat itu mereka memberikan hadiah, sebuah mobil kepada Russell. Russell sempat bergembira, namun itu hanya sejenak. Hal lain terlintas di pikirannya, kenapa semua itu menjadi secara tiba-tiba, dia juga merasakan, kedua orang tuanya bersikap aneh kepadanya sejak peristiwa kematian Tante Jenny. Sambil mengucapkan terima kasih, Russell pun berlalu dari tempat itu. Oh, wow! We could do. You've just been through so much this year. Really feeling well right now, so I think. Thank you. Setelah itu, Russell pergi ke taman bersama Adam. Saat itu, dia menceritakan tentang apa yang terjadi padanya beberapa hari belakangan ini. Saat itu, dia juga menceritakan tentang penemuan foto gadis kecil di rumah Tante Jenny. Russell juga mengatakan, sejak menemukan foto itu, dia tak bisa berhenti memikirkan tentang gadis kecil di dalam foto itu. Russell pun memperlihatkan foto itu kepada Adam. Saat itu, pandangan Adam tiba-tiba tertuju pada tangan gadis di foto itu. Kemudian dia melihat tangan Russell. Ternyata, keduanya memiliki kesamaan, dengan sebuah noda hitam kecil di tangan. Adam pun tertawa, dan mengatakan jika gadis kecil yang di foto itu adalah Russell. Seketika, Russell pun termenung. Russell pun bingung, mengapa kedua orang tuanya berbohong kepadanya tentang kematian putri Tante Jenny. Namun, di tengah obrolan itu, tiba-tiba Russell mengatakan, bagaimana jika sebenarnya dialah putri dari Tante Jenny. Saat bersamaan, Russell kemudian melihat seseorang sedang mengacak-acak mobilnya. Namun, ketika Adam meneriakinya, orang tersebut langsung melarikan diri. Orang tersebut adalah orang yang sama, yang telah memukul Ava malam itu. Saat sampai di rumah, dia melihat kedua orang tuanya sedang panik. Mereka mengatakan jika baru saja seseorang telah masuk ke dalam rumah dengan memecahkan kaca. Namun, Russell tidak terlalu menanggapi cerita itu. Saat itu, sambil menunjukkan foto, Russell menyampaikan jika dia telah mengetahui fakta yang sebenarnya, jika dia adalah putri dari Tante Jenny.
Russell sangat menyesali, kenapa kedua orang tuanya harus berbohong tentang ini. Meskipun sempat mengelak, akhirnya Angela menceritakan sesuatu kepada Russell. Angela mengatakan, jika saat masih sekolah, Jenny mengandung anak dari kekasihnya. Jenny yang masih kecil, dan harus melanjutkan sekolahnya, sengaja memberikan bayi itu kepada Angela dan Gareth, yang baru saja menikah. Angela juga mengatakan, jika dia membesarkan Russell penuh dengan kasih sayang, tanpa berencana untuk memiliki anak lagi selain Russell. Keesokan harinya, Russell terkejut karena Angela memasang tralis besi di setiap jendela. Selain itu, dia juga memasang kamera pemantau di setiap sudut rumah. Menyadari jika sikap kedua orang tuanya semakin aneh, Russell memutuskan untuk kabur ke rumah Ava. Di sana, dia menceritakan semua keanehan itu kepada Ava. Saat itu, Ava memiliki ide untuk mencari lelaki yang ada di dalam foto bersama Jenny, yang mereka yakini sebagai ayah dari Russell. Untungnya, malam itu Russell mengambil gambar dari foto itu menggunakan handphonenya. Oh yeah? Yeah! Got it. Jenny's old boy. Zoom in, at the top. Old yearbooks. Mereka pun segera menuju ke perpustakaan sekolah Jenny dahulu. Di perpustakaan itu, mereka mendapatkan informasi, jika pria itu bernama Derek Marshall. Saat itu, Russell meminta Adam untuk menemani bertemu dengan pria tersebut. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah. Dari kejauhan, terlihat seorang pria di sana. Benar saja, dia adalah Derek Marshall yang sedang mereka cari. Saat itu, Russell menanyakan apakah dia mengenal Jenny. Pria itu mengatakan jika dia sempat menjalin hubungan dengan Jenny. Pria itu pun balik bertanya tentang kabar Jenny. Namun, Russell mengatakan jika Jen telah meninggal dunia. Mendengar itu, Derek Marshall menyampaikan bela sungkawanya kepada Jenny. Sebelum pulang, Russell sempat menanyakan, apakah benar jika Jenny mengandung saat masih di bangku sekolah dulu. Namun, Derek Marshall menepis kabar yang tidak baik itu, karena dialah orang yang selalu bersama Jenny hingga akhirnya mereka berpisah setelah lulus sekolah. Setelah mendapat penjelasan itu, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah Adam. Mereka pun semakin bingung setelah mendapat cerita dari Derek Marshall. Jika Jenny tidak hamil, lalu bagaimana dengan foto masa kecil Russell? Saat itu, Adam mencoba mencari informasi tentang foto itu dari internet. Hingga akhirnya, mereka menyadari jika terdapat nama taman tempat foto itu diambil. Akhirnya, mereka menemukan lokasi taman bermain yang bernama Eco Park itu, dan berada di daerah Colorado. Semakin jauh mereka browsing, mereka menemukan fakta jika ada sepasang suami istri yang telah kehilangan putrinya di taman itu beberapa tahun yang lalu. Putri yang hilang itu jelas saja Russell. Di sana, disebutkan jika Russell sebenarnya bernama Rebecca Timpson. Selain itu, juga terdapat informasi dari kedua orang yang sedang mencari putrinya itu. Mereka bernama Mercy dan Ryan Timpson. Rebecca Tomlinson. Ben and Amy? I think you're gonna get all the answers. Dengan cepat, mereka segera menuju ke Colorado, untuk menemui keluarga Timpson. Sepanjang perjalanan, Russell selalu menonton video dari keluarga Timpson di media sosial. Sesampainya di sana, mereka menemukan Ryan Timpson dan istrinya sedang tidak berada di rumah. Saat itu, tetangga mereka mengatakan, jika setiap hari Ryan dan Mercy selalu berada di tempat di mana putrinya menghilang, untuk menunggu kepulangan putrinya itu. Adam dan Russell pun segera menuju taman itu. Sesampainya di sana, mereka benar-benar menemukan Ryan dan Mercy yang sedang duduk di bangku taman. Saat itu, Mercy menyadari kehadiran mereka. Dengan menatap sedih, Russell memanggil Mercy dengan panggilan Mama. Ikatan batin itu tidak dapat diragukan lagi. Seketika, Mercy berlari untuk memeluk putri yang telah lama dia nantikan kepulangannya. Rebecca? It's a really long... Namun, tiba-tiba Angela hadir di sana. Sambil menodongkan pistol, dia meminta Russell untuk kembali kepadanya, karena dialah orang yang telah membesarkan Russell dengan penuh kasih sayang selama ini. Akhirnya, Angela menceritakan jika awalnya, dia ingin mengadopsi Russell kecil, dikarenakan dia dan Gareth tidak bisa memiliki anak. Namun Ryan dan Mercy menolaknya. Hingga akhirnya, Angela meminta Jenny untuk menculik Russell ketika bermain di taman. Sebab itulah, Jenny menjalani hari-harinya dalam kesedihan karena rasa bersalah. Saat Angela lengah, tiba-tiba, Angela tak sengaja melepaskan timah panas itu kepada suaminya. Sambil merintih kesakitan, Gareth meminta Angela untuk menghentikan semua ini. Di akhir film, terlihat Russell sedang mengadakan konferensi pers tentang taman bermain milik keluarga Angela. Dia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan amal itu. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe. That we haven't done something we regret.
And we've got chosen to carry on Angela's charity. It's with play.